Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, dan informasi ini perlu direkam dengan baik dan diperhatikan dengan baik oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, baik status P3K penuh waktu, demikian pula dengan P3K paruh waktu. Nah, terkait dengan informasi pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di penghujung tahun 2023 tahun ini, ada beberapa hal tertentu yang perlu diperhatikan dan disimak oleh seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana ada syarat khusus yang menjadi penentu batal atau tidaknya Bapak Ibu honorer diangkat menjadi ASN P3K per time pada apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB terkait dengan syarat khusus pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini ada satu informasi Bapak Ibu yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana bila ketemu dengan syarat ini, bila melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka kemungkinan ini menjadi ancaman kepada Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K per time. Nah, kira-kira apa hal ini Bapak Ibu? Simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Terkait dengan syarat khusus yang wajib dipahami oleh Bapak Ibu honorer, bila hal ini ditemukan pasti batal jadi ASN. Nah, ada apa itu Bapak Ibu? Ikuti terus informasi berikut. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada para tenaga honorer yang selama ini bekerja tanpa jaminan status kepegawaian yang jelas. Nah, tentunya pemerintah sedang bergelut untuk memikirkan bagaimana nasib Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini. Dengan demikian juga, maka pemerintah akan menerapkan syarat yang mana pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K per time ini harus benar-benar diketahui oleh Bapak Ibu honorer, jangan sampai ditemukan ada yang fatal dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer. Nah, kira-kira apa itu Bapak Ibu? Ikuti terus informasi berikut. Dalam rancangan undang-undang atau RUU ASN yang saat ini sedang direvisi dan akan segera menjadi undang-undang aparatur sipil negara, terdapat landasan yang kuat bagi perubahan ini. P3K paruh waktu bukan hanya sekedar pengganti status honorer, tetapi juga menawarkan fleksibilitas dalam jam kerja. Karena memang Bapak Ibu, pengangkatan honorer menjadi ASN P3K per time atau paruh waktu ini ada banyak keuntungan, yaitu selain tidak terikat kerja di kantor, jam kerjanya juga bukan seperti jam PNS maupun P3K full waktu. Yang mana diisukan dan diinformasikan bahwa jam kerja dari ASN P3K per time atau per waktu ini hanya 50% dari jam kerja PNS ataupun P3K penuh waktu. Ini berarti para tenaga honorer bisa lebih leluasa menyesuaikan lebih baik ya jadwal kerja dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan. Bidang-bidang seperti cleaning service, sopir, guru, dan tenaga kesehatan ini termasuk dalam skema P3K paruh waktu. Jadi ingat Bapak Ibu ya, ini termasuk dalam skema P3K paruh waktu. Nah, tentunya di sini ada satu hal ya, misalnya guru itu tidak mungkin skema paruh waktu. Walaupun pada dasarnya pelaksanaan pekerjaan hanya dari pagi sampai dengan siang, dan kemungkinan bisa saja sampai dengan
4 jam atau lebih, tetapi tidak sebagaimana PNS atau P3K full waktu yang bekerja dari pagi hingga sore. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga honorer yang telah lama mengabdikan diri dalam sektor-sektor tersebut. Dengan adanya P3K per waktu, kini mereka dapat mengisi posisi-posisi tersebut dengan jaminan kepegawaian yang jelas dan pasti. Nah, tentu saja implementasi P3K per waktu tidaklah mudah. Masih ada beberapa tantangan teknis yang perlu diatasi, seperti pembahasan mengenai formasi dan mekanisme penggajian. Pembahasan lebih lanjut akan menjadi kunci keberhasilan implementasi ini agar semua berjalan lancar. Tentunya ini harus sesuai dengan harapan. Bagi para calon pegawai yang ingin diangkat sebagai P3K paruh waktu, ada beberapa kriteria, ingat Bapak Ibu, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Nah, tentunya kriteria yang dimaksud Bapak Ibu sepertinya ini menjadi satu syarat dalam hal pengangkatan Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K per time atau paruh waktu. Nah, ada apa itu Bapak Ibu? Ini sangat penting disimak Bapak Ibu, ikuti terus informasi ini. Mereka yang belum mencapai batas usia pensiun, dan itu adalah sudah ketentuan umum Bapak Ibu ya, sebagaimana usia pensiun yang telah ditetapkan untuk pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, yaitu maksimal 56 tahun. Artinya selebihnya itu maka tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K. Kemudian, tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pegawai negeri sipil di instansi tempat mereka bekerja. Nah, inilah yang merupakan kriteria khusus ini Bapak Ibu ya, yang sepertinya menjadi satu syarat dalam hal pengangkatan. Nah, tentunya apabila ini ketemuan, berarti ini dianggap adalah nepotisme antara honorer dengan pejabat ataupun PNS di tempat bekerja Bapak Ibu honorer, yaitu tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pegawai negeri sipil di instansi tempat mereka bekerja. Nih, kita aminkan bahwa tidak akan terjadi hal ini, tetapi bila ditemukan Bapak Ibu sepertinya menjadi satu pertimbangan. Kemudian memiliki rekam jejak disiplin atau kinerja yang baik. Kemudian memenuhi syarat pendidikan minimal yang ditetapkan serta lulus dalam seleksi yang telah ditentukan. Jadi ini sepertinya satu hal yang perlu diperhatikan Bapak ya. Poin keduanya yaitu hubungan kekerabatan dengan pegawai negeri sipil di instansi tempat bekerja itu. Semoga hal ini tidak akan ditemukan. Keputusan untuk menerapkan P3K paruh waktu ini sepertinya bertujuan untuk mencegah PHK massal bagi tenaga honorer dan menjaga pendapatan mereka agar tetap stabil tentunya. Selain itu juga ada langkah ya yang juga membantu pemerintah mengendalikan pengeluaran anggaran yang tidak terkendali. Namun dalam perjalanan panjang menuju implementasi P3K paruh waktu ini, kerjasama yang baik antara pemerintah, kemudian DPR RI dan berbagai pihak terkait sangatlah penting. Memang benar bahwa dalam hal keputusan mengenai pengangkatan honorer menjadi ASN ini, untuk mencari jalan tengah terbaik ini maka perlu sinergik ya berbagai stakeholders, yaitu antara pemerintah dan DPR RI dan pihak lain, bahkan termasuk Menpan RB, BKN dan Menteri Keuangan dan juga kementerian dan lembaga lain ya dalam hal mendukung program ini. Semoga saja dalam waktu yang cepat program pemerintah dalam hal mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi ASN baik P3K penuh waktu demikian juga dengan P3K paruh waktu. Dengan dialog yang konstruktif dan pengambilan keputusan yang berpihak kepada kepentingan terbaik para tenaga honorer, sangat diharapkan bahwa P3K per waktu nantinya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua golongan tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kenapa? Karena memang diganjal dengan berbagai syarat dan ketentuan serta kriteria dan mekanisme yang akan diterapkan. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti tidak lebih dari usia pensiun. Kemudian kehadiran secara berturut-turut selama 3 bulan, tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin, dan tidak terlibat dalam kasus kejahatan. Jadi perlu diperhatikan hal ini Bapak Ibu. Karena nanti ada hubungannya dengan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu urus ya terhadap instansi terkait. Misalnya
dalam hal tindak kejahatan, maka perlu mengurus SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian setempat. Nah, dengan demikian, apabila Bapak Ibu kedapatan berkasus kejahatan, maka jelas tidak akan terbit SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Demikian dengan hal lainnya, misalnya dalam hal keaktifan, maka ada surat keterangan aktif. Jadi dengan adanya P3K paruh waktu ini, diharapkan bahwa para honorer yang telah berjuang keras selama ini akan mendapatkan pengakuan yang pantas dan resmi dan masa depan yang lebih cerah. Demikian informasi yang Pak Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kiranya pengangkatan hormat menjadi ASN P3K penuh waktu dan paruh waktu itu bisa menjadi bagian dari Bapak Ibu honorer semuanya. Satu hal yang perlu menjadi tambahan informasi ini bahwa dari DPR RI juga sedang berbicara dengan pemerintah terkait dengan program dana pensiunan untuk Bapak Ibu P3K, baik P3K full time demikian dengan P3K part time. Berhak dapat pensiunan layaknya sebagaimana pegawai negeri sipil. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.